Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum semuanya? Alhamdulillah, baik Ustaz. Alhamdulillah, sehat. Allah ibarik fikum. Fadhalu, kalau mau dimulai atau nunggu dulu? Nunggu sebentar Ustaz. Afwan Ustaz. Iya, tafadhal. Insyaallah. Allahul musta'an wa ilaihi turja'un. Ustaz, jamaah sudah 19, kita mulai saja ya Ustaz? Ya, silakan. Oke. Fadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsu kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan kami Kajian Tarbiyah Ruhiyah BTKV FKUA Universitas Airlangga pada pekan Jumat kali ini. Pada kesempatan sore hari ini kita akan mengangkat materi tema tentang khutbah Al-Hajjah. Sebenarnya apa sih khutbah Al-Hajjah tersebut? Nanti akan dikupas secara mendalam oleh Ustadz kami Abdurrahman Thoyib LC. Sebelum kita memulai rangkaian acara kajian ini, kita awali dengan pembacaan kalam suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Akhirna Dr. Muhammad Rizky Bahtiar. Waktu dan tempat kami persilakan Dr. Muhammad Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Afwan. Bismillah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la taqarraku wa zakuru wa ni'matallahi alaikum iza kuntum fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratim minan nari fa anqazakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, terima kasih banyak Dr. Muhammad Rizky Bahtiar. Baik, selanjutnya pemaparan materi khutbah Al-Hajah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Thayyib. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz Abdurrahman Thayyib. Tafadhol Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini, majelis al-ilmi, majelis yang Rasul katakan, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka ambillah manfaat darinya. Kemudian kata para sahabat, apa itu majelis yang dikatakan sebagai taman surga? Rasul mengatakan majalisul dzikr, yaitu majelis ilmu yang di dalamnya disampaikan qala Allah wa qala Rasul tentang al-halal wal haram dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah, sebagaimana yang telah diumumkan, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkaitan dengan khutbatul al-hajah. Apakah khutbatul hajah itu? Mungkin sebagian kita penasaran kenapa, terutama saya pribadi, kalau mengisi kajian seperti tadi di awal memulai dengan kata-kata innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu sampai panjang tadi, maka inilah jawaban, inilah namanya khutbatul hajah. Ya. Saya ucapkan lagi, apa yang kita bacakan tadi di awal pembukaan kajian itu yang disebut dengan khutbatul hajah, yaitu pembukaan khutbah atau ceramah atau pengajian yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Abi Dawud, pernah suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Allamana Rasulullah SAW khutbatul hajah fin nikah wa ghairihi." Rasul SAW mengajarkan kepada kita khutbah hajah pada acara pernikahan dan selainnya. Jadi istilah khutbatul hajah ini diucapkan oleh sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul mengajarkan kepada kami khutbatul hajah di setiap acara. Entah acara pernikahan, ada istilah khutbatul nikah. Ya, mungkin kita sering mendengar istilah khutbatul nikah. Rasul memulainya dengan innal hamdalillah nahmaduhu. Demikian pula kata beliau selain pernikahan, khutbatul Jum'ah, khutbah salat Idul Fitri, Idul Adha, Rasul sering memulai dengan tadi innal hamdalillah. Jadi ini sekali lagi, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, khutbatul hajah adalah sunnahnya
ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya ulangi, khutbatul hajah adalah pembukaan khutbahnya Rasul, entah itu khutbah nikah, khutbah Jumat, atau yang lainnya. Dan hukumnya kata para ulama, ini sunnahnya Rasul. Ya. Memang bukan sesuatu yang wajib. Namun selayaknya sebagai seorang muslim sejati mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada dalam Sahih Muslim, ya. Kitab Sahih Muslim. Kita lihat di sini. Kalau yang punya mungkin terjemahan atau mungkin yang asli juga, lihat dalam Sahih Muslim Kitabul Jum'ah atau bab tentang sholat Jumat, ada pasal, kalau di sini namanya bab takhfifis shalah wal khutbah, bab meringankan sholat dan khutbah. Di hadis nomor 867, hadis 867 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat aina wa ala sautu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau khutbah Jumat, beliau itu merah matanya, keras suaranya, wastadda ghadabuhu. Beliau ya seolah-olah marah, hatta ka'anna mundiru jais, seakan-akan Rasul itu memperingatkan umat dari bahaya musuh. Yaqul sabbahakum wa masakum. Selaya Rasul mengatakan, hati-hati, ada musuh pagi dan petang, ya, di hari atau di sore dan petang hari. Wa yaqul bu'istu ana wa sa'aka hatai. Rasul juga mengatakan, aku diutus bersama hari kiamat seperti ini, sangat dekat, jari telunjuk dengan jari tengah. Wa yaqul, Rasul juga mengatakan, amma ba'du. Nah, ini intinya. Fa inna khairal haditsi kitabullah. Ini yang kita baca di akhir khutbatul hajah. Insya Allah kita akan sampaikan nanti. Sampai terakhir. Kemudian disambung lagi pada hadis nomor 868. 868. Ini tentang salah satu kedudukan dan keistimewaan khutbatul hajah. Ya, saya baca hadisnya. Sekali lagi, Sahih Muslim, hadisnya nomor 868. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna dhimadan qadima Makkah wa kana min asni Shanu'ah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ada seseorang yang bernama Dhimad dari negeri Yaman datang ke kota Mekah. Ini di zaman awal Rasul diutus menjadi nabi. Wa kana yarqi min hadhihi ar-rih. Dhimad bin Sa'labah ini dulunya istilahnya tabib pengobatan alternatif dengan ruqyah. Dia pakar ruqyah namun ala jahiliyah. Fasami as-sufaha min ahli Makkah yaqulun. Beliau mendengar orang-orang ya awam atau orang-orang bodoh dari negeri Mekah itu sering mengatakan Muhammad itu orang gila. Saya ulangi lagi, Dhimad mendengar istilahnya gosip atau kabar burung dari orang-orang Mekah, ada seseorang namanya Muhammad itu gila. Faqal, lau anni ra'aitu hadzal rajul
la'allallaha yashfi ala yadayya. Kata Dimat bin Sa'labah dalam hatinya, kalau aku bertemu dengan Muhammad, aku akan menawarkan pengobatan gratis. Semoga Allah menyembuhkannya lewat tangan. Padahal dia masih musyrik pada waktu itu. Dia meyakini yang menyembuhkan hanyalah Allah. Falakiyahu. Dan betul, Dimat bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Dimat berkata, Ya Muhammad, inni arqi min hadirri. Wahai Muhammad, aku biasa mengobati orang yang kesurupan atau yang punya penyakit lah. Kemudian wa inna Allah yashfi ala yadayya, dan Allah menyembuhkan orang itu lewat tanganku. Ini juga bagi para dokter harus memiliki keyakinan seperti ini. Ini orang musyrik jahiliyah, Dimat, tapi dia yakin yang menyembuhkan hanyalah Allah. Dokter ataupun pakar medis hanyalah mengobati, berusaha untuk melakukan pengobatan. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Sebagaimana kata Nabi Ibrahim, fa'idha maritu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Faqala man sya'fahalaka. Kemudian Dimat mengatakan kepada Rasul, Ya Rasulullah, apakah engkau mau aku obati? Maka Rasul sebelum menjawab ya atau tidak, Rasul membacakan tadi khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, dan seterusnya. Kemudian setelah disampaikan khutbatul hajah itu, Dimat bin Sa'labah mengatakan, ya, laqad sami'tu qaulal kahan wa qaulas sahar. Wahai Muhammad, aku telah mendengar semua ucapan para tukang sihir, para dukun, ya, wa qaulas syu'ara, ucapan para penyair-penyair. Fama sami'tu misla kalimatika haula. Namun aku belum pernah mendengarkan ucapan yang seindah tadi, yaitu khutbatul hajah. Kemudian Dimat bin Sa'labah mengatakan, hati yadaka ubayyi ka'alal Islam. Berikan tanganmu wahai Muhammad, aku mau membaiatmu masuk Islam. Subhanallah. Seseorang yang bernama Dimat, dulunya musyrik, masuk Islamnya gara-gara mendengarkan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmadu. Ini menunjukkan isi khutbatul hajah itu luar biasa. Ya, sampai membuat seseorang yang dulunya musyrik menjadi musyrik. Maka kita selayaknya untuk mengetahui apa isi daripada khutbatul hajah tersebut. Jadi sekali lagi, apa yang kita sampaikan tadi dari hadis Sahih Muslim dalam Kitabul Jum'ah, bab tentang takhfifus shalah wa al-khutbah. Ini sekali lagi dalil tentang disunahkannya membacakan khutbatul hajah ketika khutbah atau ketika kajian. Dan apa yang kita sampaikan tadi, ini berkaitan dengan masalah kedahsyatan kedudukan khutbatul hajah. Bagaimana tidak, Dimat yang dulunya musyrik masuk Islam karena takjub dengan isi khutbatul al-hajah. Maka sekarang kita akan sampaikan apa sih isi daripada khutbatul hajah. Ini poinnya panjang. Ini sebenarnya kalau kita kupas tuntas bisa sehari semalam. Ya. Makanya ada sebagian ulama menulis buku-buku khusus tentang khutbatul hajah.
Entah dari segi periwayatannya, dari segi syarah penjelasannya, di antaranya Syekh Muhammad Nasruddin Albani, demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membahas masalah ini dan juga yang lainnya. Adapun yang pertama, Rasul mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami menyanjungnya, memuji Allah. Ini mirip dengan ayat di surat Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta. Kita wajib meyakini, kata para ulama, semua perbuatan Allah itu baik, tidak ada yang jelek. Maka kewajiban kita memuji Allah. Dan kita wajib meyakini nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak mungkin kita bisa menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan mungkin kalian bisa menghitungnya. Mulai dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, semuanya adalah nikmat dari Allah. Kalaupun ada yang sakit 1-2 anggota badan kita, ya mungkin antum lebih tahu berapa jumlah anggota tubuh kita, masih banyak yang sehat. Maka wajib kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau tetap mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Seperti sekarang ini kita dalam keadaan pandemi yang sekarang ya kabarnya semakin meningkat. Semoga Allah mengentaskan ini semua dari kita semuanya. Dan semoga Allah menyembuhkan keluarga ataupun saudara kita ataupun sahabat-sahabat kita yang terkena penyakit ini. Dan semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Maka kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Apapun keadaannya, kata Rasul, kita tetap memuji Allah. Karena bagaimanapun kalau kita bandingkan antara musibah dengan nikmat, nikmat Allah lebih baik. Itu Rasul mengajarkan kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Kalau Rasul diberikan kenikmatan, Rasul mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah atas disempurnakannya kenikmatan-kenikmatan ini. Jadi itu yang Rasul ajarkan. Senantiasa memuji Allah karena semua perbuatan Allah itu baik. Kemudian kalau kita perhatikan juga zikir-zikir yang Rasul ajarkan banyak kandungan ucapan alhamdulillah. Contoh, selesai kita makan, kita diajarkan zikir atau doa. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan. Dan seterusnya. Demikian pula kita ketika memakai pakaian juga sama. Mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hadzal tsauba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi sekali lagi, ini yang harus kita yakini terus. Wajib terus bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah.
Karena nikmat Allah sangat luar biasa atas kita semuanya. Baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Kemudian kata para ulama, sabda Rasul yang berikutnya dalam khutbatul hajah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kita memuji kepada Allah dan kita mohon pertolongan kepada Allah. Kata para ulama, kalau tadi innal hamdalillah berkaitan dengan perbuatan Allah semuanya baik, kita minta tolong kepada Allah. Kita memuji Allah. Adapun perbuatan kita ada dua macam. Perbuatan yang baik dan yang jelek. Adapun perbuatan baik, kita minta tolong kepada Allah agar Allah menolong kita, agar kita bisa berbuat kebaikan. Karena bagaimanapun kita yakini kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Makanya ketika kita mendengarkan muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka kita hanya mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang yang fakir, yang butuh selalu kepada Allah. Maka kita minta tolong kepada Allah. Dalam segala keadaan. Dikala susah maupun senang. Dikala sakit maupun sehat, minta tolong kepada Allah. Makanya Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat dan minta tolong kepada Allah. Dan itu yang selalu kita ucapkan setiap sholat juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau-lah ya Allah kami memohon pertolongan. Kata para ulama, ada hikmah digandengkannya antara iyyaka na'budu dengan iyyaka nasta'in. Yaitu diantaranya kita nggak mungkin bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan dari Allah. Seperti sekarang ini. Nggak mungkin kita bisa hadir di kajian meskipun hanya lewat Zoom ini, kecuali dengan pertolongan dari Allah. Kita sekali lagi la haula wala quwata illa billah. Semuanya dengan pertolongan dari Allah. Makanya para malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Segala puji atau maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mendapatkan ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul juga mengajarkan zikir kepada kita selesai sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa mengingatmu, berzikir kepadamu. Wa syukrika, untuk aku bersyukur kepadamu. Dan untuk aku beribadah kepadamu dengan sebaik-baik. Maka harus selalu kita meminta pertolongan kepada Allah. Terutama di kala pandemi seperti ini. Banyak-banyak menengadahkan tangan kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kata Rasul, dan kita minta ampunan kepada Allah. Saya ulangi lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu. Segala puji bagi Allah, kita memuji Allah.
kita nasta'inu, minta pertolongan kepada Allah, wa nastaghfiru, minta ampun kepada Allah. Seperti yang kita sampaikan tadi, perbuatan manusia ada dua. Kalau perbuatan baik, minta tolong kepada Allah. Namun kalau perbuatan jelek dan itu sudah terjadi, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia memang kata Rasul, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat kesalahan. Namun masalahnya bukan salah atau tidak. Namun yang paling penting, wa khair khata'in atawabun. Kata Rasul, sebaik-baik yang berbuat salah, yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri mengatakan ciri orang yang bertakwa, yaitu yang ketika berbuat kesalahan, mohon ampun kepada Allah. Orang yang bertakwa bukan orang yang suci dari kesalahan, bukan. Namun orang yang ketika jatuh dalam kemaksiatan, kesalahan, dia mohon ampun kepada Allah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran, yang mungkin ayat 130-an, Allah mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah wastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Dan orang-orang yang bertakwa apabila jatuh ke dalam perbuatan yang keji, kemaksiatan, atau mereka mendolimi diri mereka, mereka senantiasa ingat kepada Allah dan mereka mohon ampun kepada Allah. Ini sekali lagi ciri orang yang bertakwa. Ketika jatuh ke dalam kesalahan, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ada sebuah kisah yang menarik dari seorang ulama tabi'in yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau sering didatangi oleh manusia. Ya, kalau istilah dokter pasien. Ini ada pasien-pasien datang kepada seorang ulama tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri. Pasien yang pertama mengeluhkan tentang kefakirannya. Kemudian diberikan resep oleh Al-Hasan Al-Basri, istaghfirullah. Kalau engkau miskin, mau kaya, minta ampun kepada Allah, istighfar. Datang pasien kedua mengeluhkan tentang tidak memiliki keturunan. Beliau pun memberikan resep yang sama, istaghfirillah. Mohon ampunlah, istighfarlah kepada Allah. Tobatlah kepada Allah. Pasien yang ketiga datang kepada beliau mengeluhkan tentang kemarau panjang, paceklik di daerahnya. Sama juga resepnya, istaghfirillah. Mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Ada sebagian murid-murid beliau yang menghadiri kejadian itu bertanya kepada beliau, wahai guru, mengapa 3 orang datang dengan 3 keluhan yang berbeda, tapi resepnya, obatnya, solusinya kok sama? Istighfar. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menjawab, itu resep bukan dariku. Solusi itu, obat itu bukan dariku. Namun itulah yang Allah firmankan dalam surat Nuh. Yaitu firman Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah mengatakan istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Rabb kalian.
Karena Allah yang Maha Pengampun. Kalau kalian sudah mohon ampun kepada Allah, kata Allah, yumdidkum rabbukum. Kata Allah akan mencurahkan hujan yang deras kepada kalian. Dan kalian akan diberikan amwal, harta, kekayaan, wabanin, dan anak keturunan. Ini kata para ulama, di antara faedah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjut isi dari khutbatul hajah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari akibat amal perbuatan kita. Saya ulangi lagi tadi, perbuatan itu disandarkan kepada Allah, semuanya baik. Kita memuji kepada Allah. Perbuatan manusia ada yang baik, ada yang jelek. Yang baik kita minta tolong kepada Allah untuk kita bisa melaksanakannya. Adapun perbuatan jelek, kalau sudah terjadi, kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian untuk yang akan datang, kita minta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai terulang lagi perbuatan tersebut. Maka kita minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Para ulama, jiwa manusia itu ada 3 macam. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran. Yang pertama, an-nafsu al-mutmainnah. Jiwa yang tenang. Tenang dengan keimanan, tenang dengan ketaatan, tenang dalam ibadah. Tidak mudah jatuh ke dalam kemaksiatan. Ini yang Allah firmankan dalam akhir-akhir surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada keridhaan dari Rabb-mu. Ya, semoga Allah menjadikan jiwa kita mutmainnah. Yang kedua, jiwa yang al-ammaratu bisu, yang senantiasa menyeru kepada kejelekan. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Yusuf. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia menyeru kepada kejelekan. Ini yang kita minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai jiwa kita ini menyeru kepada kejelekan. Agar kita tidak jatuh ke dalam perbuatan maksiat dan dosa tadi. Wa na'udzubillah min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan jiwa-jiwa kita. Kemudian jiwa yang ketiga dalam Al-Quran, al-lawwamah. Jiwa yang labil. Kadang jahat, kadang baik, kadang kemaksiatan, kadang kepada ibadah. Ini yang lawwamah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wala uqsimu binafsil lawwamah. Ini 3 jiwa manusia. Al-mutmainnah, an-nafsu al-ammara bisu, dan al-lawwamah. Kemudian kita juga berlindung kepada Allah dari akibat perbuatan dosa kita. Karena kita takut azab Allah sangat dahsyat di dunia maupun di akhirat. Makanya kita juga berdoa kepada Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Rabb kami, jangan engkau siksa kami karena perbuatan kami. Kita mohon kepada Allah perlindungan. Jangan sampai tertimpa akibat dari perbuatan
dosa-dosa kita. Kemudian kata Rasul dalam khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Makanya minta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena yang bisa memberikan petunjuk hanyalah Allah. Kalau kita lihat dulu para sahabat, awal-awal Islam, ketika mereka masuk Islam seperti Bilal, diadab, disiksa oleh tuannya. Ya, dipanaskan di gurun pasir, ditindih badannya dengan batu besar. Namun beliau tidak berpaling dari Islam. Itu kalau sudah Allah berikan hidayah, tidak ada yang akan bisa menyesatkan. Namun sebaliknya kata Rasul, wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Oleh karena itulah, ma'asal muslimin, petunjuk hidayah ini mahal sekali. Kalau sudah Allah cabut, jangan berharap bisa mendapatkan lagi. Illa man rahimallah. Dan hidayah ataupun lawannya kesesatan, ini ada hukum sebab akibat. Allah tidak akan memberikan hidayah kecuali dengan usaha. Demikian pula Allah tidak akan menyesatkan kecuali karena sebab perbuatan orang itu sendiri. Allah berfirman di akhir surat Al-Ankabut, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ada usaha mencari hidayah. Seperti kita belajar Al-Quran, belajar sunnah Rasul, belajar pemahaman para sahabat. Ini jalan menuju hidayah. Namun hati-hati. Kalau sudah mendapatkan hidayah, kalau kita berpaling dari hidayah itu, kemudian Allah cabut, na'udzubillah min dzalik. Allah mengatakan, falamma zahu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, Allah semakin palingkan, semakin Allah sesatkan. Maka ada hukum sebab akibat. Ini berlaku dalam urusan dunia, urusan akhirat. Kita nggak akan mungkin kenyang tanpa makan. Kita nggak akan mungkin pintar tanpa belajar. Ada hukum sebab akibat. Meskipun semuanya dengan pertolongan takdir dari Allah. Demikian pula hidayah diperoleh dengan mencari, berusaha. Kemudian Rasul melanjutkan dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ini insya Allah sudah kita pernah sampaikan panjang lebar. Arti la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Artinya, bukan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Itu pengertian yang keliru. Seperti yang sudah kita tulis dalam buku kita, Menyelami Samudra Kalimat At-Tauhid. Wa anna Muhammad Rasulullah, itu maknanya membenarkan semua kabar berita dari Rasul, mentaati Rasul, meninggalkan larangan Rasul, dan beribadah kepada Allah dengan mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khutbatul hajah dilanjutkan dengan membaca 3 ayat Al-Quran atau lebih yang intinya
tentang ketakwaan kepada Allah, perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Seperti yang dibacakan oleh qari kita pada pembukaan tadi. Surat Ali Imran. Kemudian lanjut lagi oleh Rasul dengan surat An-Nisa ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Kemudian ayat yang ketiga, surat Al-Ahzab ayat 70-an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum dan seterusnya. Ini intinya di awal khutbah atau pembukaan khutbah, Rasul menasihati kita semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat tadi yang surat Al-Imran yang dibacakan oleh qari kita tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini pernah ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa arti takwa? Haqqa tuqatih. Beliau mengatakan an yuta'a fala yu'sa. Allah itu ditaati bukan dimaksiati. An yudkara fala yunsa. Allah diingat tidak dilupakan. Dan yang ketiga makna haqqa tuqatih an yushkara fala yukfar. Untuk disyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak dikufuri. Itu kata sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang ittaqullah haqqa tuqatih. Ada 3 unsurnya. Allah ditaati, tidak dimaksiati. Allah diingat, tidak dilupa. Dan yang ketiga, disyukuri nikmatnya dan tidak dikufuri nikmatnya. Kemudian Rasul tadi seperti dalam Sahih Muslim, khutbatul hajah. Jadi kalau kita istilahnya bagi khutbatul hajah ada 3 bagiannya. Innal hamdalillah sampai potongan 2 kalimat syahadat. Kemudian potongan yang kedua 3 ayat tadi tentang wasiat taqwallah. Kemudian bagian yang ketiga Rasul mengatakan fa inna asdaqal kalami kalamullah. Sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Ini yang wajib kita yakini. Sebaik-baik kalamullah. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah. Firman Allah pasti benar. Firman Allah itu suci. Dan kalamullah sifat Allah bukan makhluk. Rasul mengatakan fa inna asdaqal kalami kalamullah. Kemudian Rasul mengatakan wa khairal hadyi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedoman hidup kita Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya. Kalau ada ucapan, kalau ada budaya, adat istiadat, atau ada statement pernyataan, atau apapun lah namanya, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, wajib didahulukan Al-Quran dan Sunnah. Karena itu yang Rasul katakan, sebaik-baik kalam adalah kalam Allah. Sebaik-baik petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah berfirman dalam awal surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun
di atas ucapan Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akidah keyakinan seorang Muslim sejati. Firman Allah, sabda Rasul pasti benar, nggak mungkin salah. Adapun ucapan manusia siapapun mereka bisa benar bisa salah. Maka dahulukan ucapan Allah, ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah. Rasul mengatakan yang baru dalam urusan agama itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Jadi yang mengucapkan seperti ini itu Rasul. Ya. Itu dalam Sahih Muslim. Yang suka ngomong bid'ah itu Rasul. Ya, itu dalam Sahih Muslim tadi. Di awal khutbah beliau memulai dengan ucapan bid'ah tadi. Ya, maka aneh kalau ada orang yang mengaku Muslim, apalagi mengaku cinta Rasul, namun fobi, alergi dengan istilah bid'ah tadi. Padahal sekali lagi ini yang Rasul katakan. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul had atau wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan Rasul mengatakan setiap hal yang baru dalam urusan agama yang tidak pernah Rasul ajarkan, tidak pernah diajarkan oleh para sahabat, itu namanya bid'ah dan setiap bid'ah sesat kata Rasul. Tidak ada bid'ah dalam urusan agama yang baik, yang hasanah, tidak ada. Rasul yang mengatakan demikian. Ya. Dan sekali lagi poinnya ini berkaitan dengan urusan agama. Keliru kalau ada orang yang mengatakan sedikit-sedikit bid'ah. Kalau haji naik onta saja, nggak usah naik pesawat, itu bid'ah. Ini orang yang gagal paham. Yang Rasul maksud dengan bid'ah yang sesat, bid'ah adalah urusan agama. Urusan dunia tidak ada masalah selama itu tidak diharamkan dalam syariat. Ya. Dan Rasul mengancam dengan ancaman yang berat, wa kulla dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan diancam masuk neraka. Tapi ini hukum secara umum, bukan menvonis individu yang berbuat bid'ah pasti neraka, tidak. Keliru itu. Ya, ini kaidah umum, barang siapa yang tersesat diancam masuk neraka. Tapi ini bukan untuk kita menvonis orang perorangan. Ya, seperti dalam ayat Al-Quran banyak sekali seperti ini. Allah mengatakan misalnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar. Barang siapa berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul dan melampaui batasan Allah dan Rasul, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ini ancaman secara umum. Adapun person yang berbuat maksiat, tidak boleh kita katakan pasti engkau masuk neraka. Tidak boleh. Ya. Namun intinya, ini ancaman yang berat bagi yang ngarang-ngarang ajaran baru dalam urusan agama, baik dalam akidah ataupun dalam urusan al-ibadah. Ya, mungkin saya rasa itu secara ringkas kandungan khutbatul hajah yang Rasul senantiasa ucapkan di awal-awal khutbah atau ceramah beliau. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustadz, jazakallah khair. Penjelasan yang sangat mendalam. Sementara kita kalau sesi tanya jawab di kolom chat belum ada pertanyaan. Izin bertanya boleh, Ustadz? Ya, silakan. Saya tertarik ini tadi, Ustadz, masih belum paham tadi yang frasa man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa ya diberi petunjuk, huda, fala mudhillalah, tidak akan tersesat. Wa may yudlil fala hadiyalah.
siapa yang dolun, yang tersesat tidak akan diberi petunjuk. Itu apakah gini Ustaz? Apakah kan ada fakta empiriknya semua orang yang soleh ternyata juga bisa tergelincir juga gitu Ustaz. Dan orang yang apa dulunya ahli maksiat juga bisa ini Ustaz. Dan terkait dengan hidayah kan saya pernah baca bahkan Rasulullah pernah memintakan petunjuk untuk pamannya juga tidak di ini ya, ditegur oleh Allah apa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Jadi sebenarnya hudan itu bagaimana sih Ustaz? Pertanyaan kedua Ustaz, maaf kalau topik bid'ah ini kan tadi frasanya kula ya Ustaz ya. Berarti semua ya? Apa bagaimana, karena kalau saya pernah baca di apa kamus Al-Mu'jam kalau nggak salah, itu bid'ah dibagi dua, bid'ah hasanah dan dholalah, bid'ah syai'ah gitu. Mohon tanggapannya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya. Yang pertama berkaitan dengan sabda Rasul, man yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak akan mungkin ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Ini kalau kita bahas sebetulnya berkaitan erat dengan iman kepada takdir. Allah telah mentakdirkan manusia di Lauhul Mahfuz, orang ini akan tersesat, orang ini mendapatkan petunjuk. Semuanya sudah Allah takdirkan. Makanya Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis ini membahas masalah ini berkaitan dengan iman kepada takdir. Demikian pula Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan yahdi man yasha'u wa ya'simu wa yu'afi fadlan. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia menyelamatkan hambanya, dan Dia memberikan nikmat kepada hambanya sebagai karunia, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Tahawi lagi, wa yudhillu man yasha wa yakhdhulu wa yabtali adlah. Dan Allah menyesatkan orang yang Dia kehendaki, dan Allah menguji, memberikan musibah kepada yang Dia kehendaki sebagai bentuk keadilan dari Allah. Kemudian beliau mengatakan wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Dan manusia hidup dengan takdir kehendak dari Allah, di antara karunia kemurahan dari Allah dan di antara keadilan Allah. Kalau Allah memberikan nikmat, itu murni karunia dari Allah. Makanya kita katakan, kita mohon pertolongan kepada Allah, karena kita nggak bisa berbuat apapun dari kebaikan kecuali pertolongan Allah. Itu kemurahan dari Allah. Kalau orang itu tersesat, orang itu mendapatkan musibah, keadilan dari Allah. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Ada hukum sebab akibat tadi. Ya. Jadi orang yang dia berusaha mendapatkan hidayah, Allah akan berikan hidayah. Tidak mungkin orang yang berusaha mendapatkan hidayah dengan ikhlas, dengan mengikuti jalan-jalan petunjuk, Allah sesatkan. Tidak mungkin. Karena Allah berjanji akan berikan hidayah. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Contoh, Salman Al-Farisi, seorang sahabat Rasul, jauh-jauh dari Persia, datang ke kota Madinah menjemput hidayah. Allah berikan hidayah. Ya. Meskipun beliau bukan dari bangsa Arab, dari bangsa Persia. Namun Abu Lahab, pamannya Rasul, yang Rasul dakwai langsung di awal beliau berdakwah, Allah sesatkan, ya, tidak mendapatkan petunjuk. Ini ada hukum sebab akibat. Ini dinasihati tidak mau, semakin Allah sesatkan. Mati dalam keadaan musyrik, kafir, masuk neraka. Adapun Salman Al-Farisi, Allah berikan hidayah, masuk Islam karena ada kesungguhan. Ini
Sekali lagi, wa man yudlil fala hadiyalah. Kalau sudah Allah berikan petunjuk, sudah Allah patenkan, tidak mungkin ada yang bisa menyesatkannya. Digoda bagaimanapun tidak mungkin tersesat. Karena Allah yang berikan apa? Hidayah. Namun sebaliknya, kalau sudah Allah sesatkan, Allah patenkan orang ini sesat, nggak mungkin orang itu bisa mendapatkan petunjuk. Seperti Abu Thalib yang antum bacakan ayatnya tadi, laisa alaika huda atau innaka la tahdi man ahbabta. Ini sudah Allah patenkan dalam Lahul Mahfud. Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik. Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia, yang paling dekat dengan beliau, nggak bisa memberikan hidayah. Kenapa? Hidayah semua di tangan Allah. Ini berkaitan dengan iman kepada takdir. Semuanya Allah yang mengatur. Namun yakini, tidak mungkin Allah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ya, jangan pernah suudzon. Kenapa kok orang ini dijadikan kafir, ini jadikan mukmin? Ini semuanya, ya sekali lagi, hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yakini nggak mungkin ada perbuatan zalim pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Yang kedua, berkaitan dengan bid'ah tadi, dalam kaidah bahasa tidak ada ayat wallahu a'lam tunjukkan mu'jam yang mana yang antum katakan tadi. Ada di depan ana ini ada mu'jam al-wasit, ya. Ada yang lainnya juga. Kalau antum sebutkan judulnya kita buka sekarang. Cuma dalam segi bahasa kul, ya, itu termasuk kaidah umum dalam usul fikih juga demikian. Kecuali kalau ada korina, ada yang mengkhususkan, ini beda lagi. Namun secara kaidah bahasa, kaidah usul fikih, al-kul namanya semua, mencakup semuanya. Kullu bid'atin dhalalah. Adapun kalau ada yang membahas ada bid'ah yang baik dan sejelek, ini bisa jadi dari segi ya bid'ah dunia. Ya, kita nggak bahas masalah bid'ah dunia. Bid'ah dunia ada yang baik, ada yang jelek. Khomer dalam artian yang sekarang mungkin ini, atau mungkin ekstasi dan seterusnya, ini dulu udah ada. Ini bid'ah yang jelek. Ya, bid'ah yang baik, teknologi dan sebagainya. Ini bukan bahasan kita sekarang. Namun yang kita bahas bid'ah dalam urusan agama. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Kata Abdullah bin Umar, setiap bid'ah sesat meskipun dianggap baik oleh manusia. Dan ini dipahami oleh Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, Imam Malik berkata, kul man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang mengada-adakan hal yang baru dalam urusan agama yang dia anggap baik, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini sekali lagi pemahaman para salafus saleh tentang bid'ah tersebut. Semua bid'ah dalam urusan agama, kata Rasul, dolalah. Nah, baik Ustaz. Afan Ustaz, satu lagi mengenai, saya mau belajar ya, masih belajar. Afan, ini Ustaz, kaulnya Abu Bakar waktu sholat tarawih itu, nikmatul bid'ah hadhihi, salat ya, mengumpulkan salat tarawih itu bagaimana ya Ustaz? Beliau bilangnya bid'ah yang nikmat-nikmatnya adalah ini gitu Ustaz. Apa nih Ustaz? Ana tanya kepada antum, apakah Rasul pernah salat tarawih? Pernah Ustaz. Apakah itu bid'ah berarti? Laisal bid'ah. Nah, iya. Makanya yang dimaksud oleh Imam Khattab kata ulama itu bukan bid'ah dalam urusan agama tadi. Ya. Karena apa? Rasul ada contohnya sholat tarawih sampai 4 atau 5 malam. Namun ketika Rasul khawatir para sahabat Allah mewajibkannya dan itu akan berat kepada para sahabat atau umat Islam, maka Rasul tinggalkan sholat di rumah. Ya, artinya secara asal sholat tarawih secara syarak, secara istilah syar'i bukan termasuk bid'ah karena Rasul sudah menjalankannya. Nah, adapun ucapan Umar bin Khattab
nikmatul bid'atu hadhihi ini secara bahasa yang berkaitan dengan keumuman ya hal-hal yang baru karena di zaman Abu Bakar Siddiq karena tersibukkan dengan memerangi orang-orang murtad tidak sampai menghidupkan lagi sholat tarawih, maka beliau yang menghidupkan lagi seperti yang Rasul telah ajarkan. Maka tidak boleh dikiaskan dengan bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang-orang sekarang. Ya, karena Rasul ada contohnya, berarti itu bukan apa? Bid'ah. Kemudian kaidah tadi yang harus antum pahami, kita sampaikan tadi Rasul mengatakan sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad. Sekarang ini kalau kita mau adu antara ucapan Rasul, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat dalam urusan agama. Ada ucapan Umar bin Khattab, ada bid'ah yang baik. Kita pilih yang mana? Ucapan Rasul atau ucapan Umar bin Khattab? Antum. Rasul. Rasul. Itu kalau kita ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam. Alaikum bisunati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Nah. Tafadhalu. Baik Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya. Terima kasih banyak tadi Ustaz. Dari Dr. Aditya Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih atas ilmunya. Izin bertanya, apakah kita bisa memohonkan hidayah untuk keluarga ataupun untuk orang lain? Bagaimana amalan yang dapat dilakukan? Jazakallah khair Ustaz. Iya, kalau sekedar memohon kepada Allah hidayah untuk orang lain dalam masalah. Akan tapi apakah nanti terkabulkan atau tidak, ini hak Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang muslim, orang kafir pun boleh kita mintakan kepada Allah petunjuk. Ya. Kalau orang kafir mati, nggak boleh kita mohon ampun untuknya kepada Allah. Namun kalau dia masih hidup, boleh kita doakan mendapatkan hidayah. Ya. Namun sekali lagi, Allah berikan hidayah atau tidak, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan kepada Allah. Allah berfirman, "Laisa 'alaika hudahum, walakin Allah yahdi man yasha." Hidayah taufik bukan di tangan mereka, namun di tangan Allah. Ya, tugas kita menyampaikan yang hak. Ya, dengan cara yang hak, adapun diterima atau tidak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Selanjutnya dari Dr. Sheila Giusti, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana kita tahu itu bid'ah atau bukan? Mohon petunjuk Ustaz. Terima kasih. Ya, yang pertama, kalau mau instannya, kembali kepada para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kembali kepada fatwa-fatwa mereka. Contoh. Di bulan seperti ini, bulan Rajab, ya, itu kata para ulama banyak hadis-hadis yang palsu, yang tidak sahih. Ya, kalau mau lebih istilahnya mantul lagi, kita mau bacakan bukunya. Saya ambilkan. Ya, ini ada buku kecil, judulnya Ada Wajab min Bayani Wad'il Wadda'in fi Rajab. Tentang, kalau judulnya saya sudah jelas sebetulnya maknanya. Menunaikan kewajiban, menjelaskan kepalsuan hadis-hadis yang dikarang-karang oleh para pemalsu hadis di bulan Rajab. Ini karangan ulama ahli hadis abad ke-7 Hijriah. Ya, yang bernama Al-Imam Al-Muhaddits Abdul Khattab Umar bin Hasan bin Dihya, atau yang lebih dikenal dengan Imam Ibnu Dihya, hidup di abad ke-7 Hijriah. Meninggal tepatnya tahun 623 atau 33 Hijriah. Beliau mengatakan, ini ringkasnya saja, kata beliau di halaman 48, wa fi hadzal syahr ahadits katsira min riwayati jama'atin minal wadda'i. Di bulan Rajab ini banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para pemalsu-pemalsu hadis.
Ya, entah tentang keutamaan puasa khusus bulan Rajab, tentang salat khusus bulan Rajab, ya. Dan Imam Ibnu Hajar Asqalani yang bermadzhab Syafi'i setelah hidupnya setelah penulis kitab ini, dalam kitabnya juga Tabinul Ajab, beliau menjelaskan tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan sholat khusus atau puasa khusus di bulan Rajab. Hadis-hadisnya semuanya tidak ada yang sahih, kata beliau. Ya. Maka kalau kita mengamalkannya, maka itulah perbuatan bid'ah, kata para ulama. Contoh lagi juga yang dinamakan sholat raghaib. Imam An-Nawawi dalam fatwa beliau mengatakan sholatur raghaib bid'atun qabihatun sayyi'ah. Imam Nawawi mengatakan sholat raghaib itu di awal bulan Rajab itu bid'ah yang jelek. Itu ucapan Imam Nawawi yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Ini salah satu cara kita mengetahui itu bid'ah atau tidak. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikri jika kalian tidak mengetahui. Ini kalau mau yang instan. Kalau mau yang lebih istilahnya memasak dulu seterusnya, ya kita pelajari dulu hadis-hadis Rasul, apakah Rasul pernah mengamalkan ibadah ini atau tidak. Ya, meneliti sendiri. Ya. Maka kalau kita dapati misalnya itu tidak ada, maka itulah namanya al-bid'ah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustadz, ada pertanyaan selanjutnya dari Dr. Ahmad Fiko. Mohon izin bertanya, beberapa perbuatan yang harapan kita bernilai ibadah, takutnya malah menjadi sebuah bid'ah. Misalnya takziah Ustadz. Ini mungkin bukan takziah ya Ustadz. Kalau takziah bukan bid'ah sepertinya. Tahlilan mungkin. Ya, sebaiknya bagaimana tindakan kita, terutama perbuatan yang kita belum tahu dasarnya bagaimana. Mohon petunjuk Ustadz. Ya, makanya kewajiban kita, kata Rasul, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar agama itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Ya. Sholat itu wajib. Belajar tentang sholat itu juga wajib. Agar apa? Sholat kita nggak bid'ah. Ya. Belajar. Sahih Bukhari ada tentang pembahasan sholat, dalam Sahih Muslim tentang masalah sholat juga ada kitab-kitab hadis. Atau kalau mau yang lebih instan lagi, ada buku sifat sholat Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Fasilitas sudah ada di hadapan kita. Tinggal kita mau enggak atau belajar. Intinya itu, belajar dan terus belajar bagaimana ibadah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya, adapun tadi, kalau misalnya secara umum kalau ada kematian, nggak semuanya kita katakan bid'ah, enggak. Yang memang itu diajarkan kita laksanakan. Ya, di antaranya takziah. Kita mendoakan orang yang meninggal dunia tadi atau kerabatnya yang ditinggal mati. Rasul memberikan contoh doa takziah. Kalau ada orang yang meninggal dunia, mungkin sekarang pakai WhatsApp ya, kita kirim ucapan belasungkawa lah istilahnya. Ya. Maka kita sampaikan kepada keluarga yang meninggal dunia tersebut. Kita doakan rahimahullah. Kalau kita misalnya dekat, kita datangi, kita bawa bantuan, tidak ada masalah. Ketika dulu Rasul mengatakan kepada sahabat beliau, buatkanlah makanan kepada keluarga Ja'far karena dia sedang lagi kematian. Bukan malah yang keluarga kematian membuat makanan, bukan. Jadi sekali lagi, yang diajarkan Rasul, ini kita laksanakan dalam rangka ibadah kepada Allah. Adapun yang tidak pernah diajarkan Rasul, seperti acara-acara tadi, satu harinya, dua harinya, dan sebagainya, maka kita tinggalkan. Karena Rasul mengatakan tadi, wasyarul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan dalam urusan agama. Rasul mengatakan, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal ibadah tidak sesuai dengan ajaran kami, maka tertolak, kata Rasulullah SAW. Sekali lagi, terus belajar dan belajar bagaimana beribadah kepada Allah sesuai sunnah Rasulullah SAW, sesuai ajaran Rasulullah SAW. Wallahu a'lam.
Baik Ustadz, terima kasih. Ini terakhir ada pertanyaan terakhir dari Dr. Jindan Zulfi Fahmi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ini beliau mengutip surah, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Mengapa mentaati Allah dan Rasul disebut mendapat kemenangan yang besar, Ustadz? Apa maksud fauzan azimah, Ustadz? Jazakallah khair. Iya, di atas muka bumi ini tidak akan mungkin ada kebahagiaan yang hakiki. Tidak akan mungkin ada ketenangan jiwa kecuali dengan taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ya. Manusia punya harta dunia. Ada yang bunuh diri, ada yang stres, frustasi. Namun, kunci kebahagiaan yang hakiki, kemenangan yang hakiki dengan mentaati Allah dan Rasulullah SAW, apalagi di akhirat. Makanya dulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Inna fid dunyati jannata, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, sesungguhnya di dunia ini ada surganya. Yang barang siapa tidak memasukinya, dia tidak akan mungkin masuk surga di akhirat. Yang dimaksud oleh beliau adalah al-iman wal amal saleh, taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul nyaman hidup bagaimanapun keadaan. Contoh para sahabat Rasul. Mereka dalam segi ekonomi, kedudukan dunia sangat jauh dari kita. Namun mereka di atas kemenangan yang nyata. Mereka menang atas Romawi dan Persia. Mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah dan Rasul. Dan Allah janjikan surga bagi mereka. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka beridho kepada Allah. Dan Allah janjikan surga kepada mereka yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal selamanya di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Ini sama dengan ayat tadi. Ya, faqad faza fauzan azim. Maka kewajiban kita taat kepada Allah, taat kepada Ar-Rasul. Jangan mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala. Baik, terima kasih Ustadz. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sudah menjelang waktu menjelang maghrib. Mari kita akhiri kajian kita. Alhamdulillah, terima kasih paparan yang sangat mendalam Ustadz. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Para jemaah sekalian, kita tutup acara kita. Kita jumpa lagi pekan depan pada kajian Tarbiyah Ruqyah PTKV Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.